Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Tanbih Al-Masyi karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Sudah sampai pada halaman 13. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fi darini amin ya rabbal alamin. Wa fi bulughatil Ghawasiyah Lissahi Muhyiddin Ibnu Arabi qadassawahu sirruhu warada ziyadatun kasiratun tadullu ala anna kulla makhlukillah min nurihi. Syekh Abdul Rauf mengutip dari pemahaman yang diambil dari makolahnya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, yaitu yang berbunyi ala anna kulla makhlukillah. Jadi sesungguhnya semua makhluk Allah, ini pemahaman yang sangat menarik karena ini kunci-kunci dari pemahaman soal proses kejadian alam semesta. Ala anna kulla makhlukillah, bahwa semua makhluk Allah, makhluk Allah itu yang meliputi yang ada di langit di bumi, itu min nurihi, dari bias nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga sebagaimana dijelaskan dalam hadis Jabir, ya Jabir, ini Rasulullah yang menyampaikan sabdanya, ya Jabir, awwalu ma khalaqallah nurun nabiyika. Hei Jabir, pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu nur nabimu. Kemudian dijelaskan bahwa nurun nabiyika, yaitu yang disebut nur Muhammad. Nur Muhammad ini diciptakan dari mana? Min nurihi, dari cahaya al-haq, atau dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus berikutnya, wa khuliqal asya, dan diciptakan segala sesuatu min nurihi, dari bias cahayanya. Jadi segala asya diciptakan dari bias cahayanya. Ya khuliqa min nurihi. Wa anta mintil kal asya, sedangkan dirimu masuk bagian dari asya itu. Jadi berdasarkan hadis yang diriwayatkan Jabir ini, memberikan argumentasi bahwa Rasulullah bersabda, pertama kali yang diciptakan oleh Allah yaitu Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad diciptakan dari mana? Yaitu min nurihi, diciptakan dari nur Allah subhanahu wa ta'ala. Terus dari Nur Muhammad terciptalah alam semesta.
Jadi alam semesta ini tercipta dari bias Nur Muhammad. Maka pendapat yang dikutip oleh Syekh Abdul Rauf ya, yang mengutip pendapatnya Syekh Muhyiddin Arabi bahwa anna kulla makhlukin, bahwa setiap makhluk ya itu min nurihi, dari bias nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jelas apa urut-urutannya. Jadi dari nur Allah turun diciptakan menjadi Nur Muhammad. Nur Muhammad kemudian ya jadilah segala asya, diciptakan segala asya, yaitu segala sesuatu alam semesta seisinya itu diciptakan min nurihi. Maka andai tidak ada Nur Muhammad ya, niscaya ma khalaqtul aflah, aku tidak akan ciptakan alam semesta. Karena itu kalau kita memahami hadis ini ya, berarti Nur Muhammad ini menjadi memegang peranan penting ya, karena sebagai penciptaan yang awal, kemudian setelah itu membias alam semesta. Wa innahu, dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW afdalul khalqi ya, itu sebaik-baiknya makhluk. Jadi Nabi Muhammad itu sebaik-baiknya makhluk. Indallah, di sisi Allah. Wa akramaha, dan wa akramuha, dan paling mulia di antara makhluk ya, alaihi ya, atas Allah. Wa sayyidul kul, dan sebagai pemimpin segala asya, segala kul itu bermakna ayil asya ya. Jadi Syekh Abdul Rauf semakin menegaskan ya, beliau termasuk ya sejalan dengan para ulama-ulama muhakkikin yang lain yang mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ya. Jadi pemahaman para sufi ya, ulama-ulama hakikat itu berdasarkan dari hadis Jabir ini. Waqala, dan berkata siapa mu'alif ya, ba'da tamamil hadis, sesudah sempurnanya hadis, faqad tabayyana, maka sungguh telah nyata laka bagimu bihadal hadis, dengan hadis ini, innahu, sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam ya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullul alami ya, itu semua, kulul alam yaitu semua alam. Wa inna kulla juz'in, dan sesungguhnya tiap bagian minal alami, dari alam ya, mudharun, itu menjadi nyata lahu, baginya ya, min haitsu ittihadihi, dari sekiranya menyatunya, wa juz'i, dan bagian minhu, darinya, wa ba'dihi, dan sebagiannya, wa ghairihi, dan lainnya, min haitsu imtiyazihi, dari sisi ya, perbedaannya, wa infaradihi, dan keesaannya, idnuruhu, karena bermula cahayanya, alladhi huwa, yaitu yang bermula al-aqlu, itu akal, aslul alam, sebagai asal daripada alam, kamataro, sebagai kamana kamu lihat, intaha. Dari penjelasan kalimat-kalimat di atas ya, bahwa Syekh Abdul Rauf ya termasuk
ya sejalan dengan pendapat-pendapat para muhakkikin, yaitu yang berpegang pada hadis tentang Nur Muhammad yang diriwayatkan dari Jabir, yang kemudian para sufi termasuk Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dan sufi-sufi muhakkikin yang lain juga berpegang teguh pada ayat ini. Nah, bagaimana pandangan secara syariat ya tentang penjelasan hadis tentang Nur Muhammad ya. Nah, di sini kita harus bisa memahami ya bahwa hadis yang terkait dengan Nur Muhammad ini ya berkaitan dengan ilmu-ilmu yang sifatnya khususi, ilmu-ilmu yang sifatnya itu khusus ya, tidak menjadi konsumsi umum gitu. Kita juga bisa memahami bahwa yang mengutip hadis-hadis ini itu biasanya ya ulama-ulama muhakkikin, ulama-ulama hakikat. Tapi mereka yang berhakikat dan bersyariat gitu. Jadi mereka bukan berarti hakikat tok ya, tanpa syariat tidak. Mereka adalah orang-orang yang tertib di dalam syariatnya dan juga di dalam hakikatnya. Itu. Ya, siapa yang tidak kenal Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, bagaimana kealiman beliau. Begitu juga Syekh Abdul Rauf As-Singkili, bagaimana disiplinnya beliau antara hakikat dan syariat itu. Lah, maka ketika memahami hadis terkait Nur Muhammad, ya ini berkaitan dengan ilmu yang sifatnya khusus. Ya. Kalau terkait dengan konsumsi umum, ya itu ya biasanya cukup dengan prinsip-prinsip akidah Asy'ariyah ya, seperti menjelaskan tentang sifat wajib 20, mustahil 20, jaiz 1, atau yang dikenal dengan akidah khamsi. Sedangkan pembahasan hadis terkait Nabi Muhammad ya, ini harus dipahami posisinya ini adalah ilmu khusus. Lah, ketika ini ilmu khusus ya, supaya tidak menimbulkan kontroversi ya, tetap disinergikan secara baik ya antara yang sifatnya zahir dan batin menjadi satu praktek yang sejalan seiring dengan syariat Nabi, sehingga syariat yang didasari dengan lahir dan batin inilah ya syariat yang utuh, yang kafah. Itu sebab sementara ini pemahaman di tengah masyarakat syariat itu hanya dipahami hanya aspek fikih. Pokoknya kalau sudah ibadah secara fikih dari wudu, sholat ya dianggap sudah sesuai syariat. Tapi sesungguhnya syariat pada zaman Nabi meliputi aspek zahir dan batin. Batinnya apa? Batinnya adalah terkait dengan ajaran-ajaran hakikat ya, termasuk penjelasan uraian tentang Nur Muhammad ini sifatnya adalah khusus bagi orang yang sudah memiliki pemahaman di dalam akidah tauhid ya, sifat 20, kemudian sudah kokoh ya di dalam memahami sifat tanzihnya Allah dan tasbih gitu. Maka memahami Nur Muhammad ini ya tidak sampai ada kekhawatiran terjadi pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dibuat panduan oleh para ulama muhakkikin. Jangan sampai ini menjadi sebuah aliran tersendiri, kemudian terpisah dari syariat Nabi besar Muhammad SAW, kemudian melahirkan ya praktek yang berbeda dengan syariat Nabi besar Muhammad SAW.
Jadi pemahaman Nur Muhammad ya ini ya bagi orang-orang khusus, tapi untuk prakteknya tetap harus terintegrasi dengan syariat Nabi besar Muhammad SAW. Ya, kalau di zaman sekarang syariat Nabi terkait dengan aspek lahiriah itu ya berdasarkan kitab fikih. Kalau berkaitan dengan aspek batin itu adalah ilmu-ilmu yang ada dalam kajian tasawuf dan kajian hakikat. Maka apabila pemahaman ya antara syariat dan hakikat ini utuh, maka dalam prakteknya ada sinergitas, tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan aneh-aneh. Misalnya ada orang yang memiliki pemahaman Nur Muhammad, kemudian sikapnya aneh-aneh. Ini pasti akan menimbulkan kontroversi dan ini menimbulkan pertanyaan. Ya, sementara para ulama muhakkikin yang lain, mereka juga memahami soal Nur Muhammad, tapi prakteknya tetap berjalan pada syariat lahir batin sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sehingga tidak menimbulkan kontroversi. Lah, kenapa sering muncul kontroversi? Itu biasanya yang memahami masalah-masalah ini terkadang tidak menguasai dalil syar'i secara utuh. Akibatnya apa? Akhirnya dengan keterbatasannya kemudian ya mencoba ya untuk bisa jadi menggatuk-gatukkan gitu dengan apa yang dipahami, padahal ya persoalan agama itu sudah ada panduannya. Karena itu harus menguasai dalil-dalil hukum syar'i gitu. Jadi sering kali ya saya amati orang-orang yang memahami hakikat tok, terus dicek pemahaman syariatnya tidak baik, pemahaman tentang hukum-hukum syariat juga tidak baik ya. Dalil Quran hadis juga tidak menguasai. Potensi untuk melakukan hal yang aneh-aneh dan menyimpang itu tinggi. Gitu. Jadi kalau saya misalnya ada laporan gitu berkaitan dengan ajaran tasawuf, hakikat kok kemudian menimbulkan keresahan, kontroversi, itu pasti ada faktor yang menyebabkan terjadinya kontroversi dan potensi penyimpangan. Ya biasanya disebabkan karena tokohnya ini tidak menguasai persoalan-persoalan agama yang bersumber dari Quran hadis maupun diambil dari kitab-kitab yang muktabar. Nah, ini biasanya muncul penyebab kontroversinya diantaranya itu. Maka kalau kita lihat ya ulama-ulama Nusantara yang memahami hakikat tentang Nur Muhammad, ya kalau mereka memang ahli di dalam bidang menguasai bidang itu, ya kita bisa lihat Syekh Abdul Rauf, ya ulama yang masyhur di Aceh yang menjadi panutan ulama-ulama seluruh Nusantara. Karena apa? Ya prakteknya tertib, ya tertib syariatnya, tertib hakikatnya. Di dalam mensikapi soal ketuhanan tetap berpegang pada tanzihnya Allah. Itu. Ya, kita bisa lihat bagaimana Syekh Abdul Rauf ya, ulama abad 7, kemudian murid-muridnya menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Ya, di Padang ada Syekh Burhanuddin Ulakan. Itu juga muridnya Syekh Abdul Rauf Asinggili. Di Jawa ada Syekh Muhyi Pamijahan. Itu juga muridnya Syekh Muhyi yang kemudian mengajarkan martabat 7 dan Satariyah ya ke Keraton Solo, ya Pulau Jawa ini hampir sumber martabat 7 dan Satariyah itu ya kebanyakan sanadnya, silsilahnya itu melalui Syekh Muhyi Pamijahan. Begitu juga di Kalimantan ya ada
ada Syekh Nafis Al-Manjari, sekalipun bukan hubungan guru dan murid, tapi hadis Jabir yang terkait dengan Muhammad itu juga dikutip dalam kitab Ad-Durrun Nafis. Begitu juga Syekh Yusuf Al-Makassari ya, di Makassar. Beliau juga dalam kitabnya juga mengutip soal ajaran-ajaran hakikat. Nah, kemudian ada lagi Syekh Daud Al-Fatani ya, beliau ini murid dari Syekh Abdul Rauf yang tinggal di Patani, Thailand. Ya, begitu juga ada Syekh Malik di Terengganu, Malaysia, itu juga muridnya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Jadi beliau ulama yang luar biasa yang memiliki pemahaman ya terkait dengan hakikat, tetap berpegang pada prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti akidah Asy'ariyah, menjaga tanzih ya kemahasucian Allah, dan memandang makhluk ya sebagai ya faidul al-haq atau didul al-haq itu. Maka kalau kita hidup di zaman sekarang ya, pemahaman hakikat yang ideal dan tidak menimbulkan kontroversi ya pemahaman sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rauf. Kalau aneh-aneh misalnya, itu pasti nanti menimbulkan kontroversi dan akhirnya berujung pada munculnya masalah itu. Falam yas'aka ayuhal murid, maka jangan sampai ya salah langkah ya wahai para murid, illat tiba'a, kecuali mengikuti as-sayyida, yaitu sayyid maksudnya mengikuti sayyid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahud, dan ambillah apa ataka yang datang kepadamu bihi ya, melalui Nabi, minal akwali, dari semua ucapan, wal af'ali, dan semua perbuatan, zohiron, secara zohir, wa batinan, dan secara batin. Jadi Syekh Abdul Rauf mengingatkan, hei para murid, jangan sampai kalian salah langkah. Ya, tetaplah berpegang teguh kepada mengikuti yaitu Nabi Muhammad SAW, dan ambil apa yang datang dari beliau, baik berupa ucapan, perbuatan, dari aspek zahir dan aspek batin. Tunji, maka dapat menyelamatkan ma'an najihin, beserta orang-orang yang selamat, najim, ma'an najim. Wa tadkhul, dan kamu akan masuk fi zumratis sholihin, ya, dalam kelompok orang-orang sholihin gitu. Jadi kita belajar ilmu hakikat ya, ini kan termasuk ilmu khusus karena ini di luar dimensi ilmu fikih gitu. Syariat ini ya penting, tapi hakikat juga penting karena ini aspek batin. Orang kalau hanya memahami aspek fikih tok ya, tidak dibarengi dengan aspek hakikat, ini juga ibarat oleh Imam Malik itu gampang menjadi fasik gitu loh. Jadi wong paham fikih nggak paham hakikat, nggak paham tasawuf, itu menjadi orang itu gampang untuk fasik gitu. Sebaliknya kalau paham hakikat tok nggak dibarengi dengan syariat yang benar, gampang menjadi zindik gitu. Seperti kelompok-kelompok yang memahami soal sholat yang penting itu eling ya, sambil udud yang penting eling sama Allah, itu sudah sama dengan sholat. Nah, pemahaman yang seperti ini diakibatkan dari memahami hakikat, tidak memiliki dasar keilmuan syariat yang mapan, sehingga seolah-olah yang benar ini ya sholat ya begini ini, yang penting eling ya, mengabaikan dari syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Nah, untuk menghindari ya praktek yang fikih dominan menjadi fasik, hakikat tok menjadi zindik, maka idealnya ikutilah Nabi dari akwal, ucapan, af'al, perbuatan, dohiron wa batinan, baik dohir maupun batin. Ini kalau kalian pengen selamat dan berkumpul dengan orang-orang solihin ya, sebab tasawufnya yang lurus, yang tidak menimbulkan kontroversi, ini ya tasawufnya orang-orang yang solihin ya, seperti Syekh Junaidi Al-Baghdadi ya, nggak ada kontroversi. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga tidak menimbulkan kontroversi. Kemudian di Nusantara ada Syekh Abdul Rauf As-Singkili, juga tidak ada kontroversi. Kemudian Syekh Muhyi Pamijahan juga tidak ada kontroversi. Ini kalau kita berpegang teguh pada dohir batinnya syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, ya dasarnya apa? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasulu wa ma, dan sesuatu atakum yang datang kepadamu, yang membawa kepadamu siapa ar-rasulu, yaitu rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, fakhudhu, maka ambillah hu, yaitu apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik syariat dohir maupun batin, fahuduhu, ambillah. Itu. Jangan ambil satu dimensi tok, fikih tok, terus hakikatnya syariatnya enggak, ya jomplang tadi, gampang menjadi orang fasik, gampang menjadi orang sombong, gampang orang yang menjadi merasa paling alim gitu, karena tidak sadar penyakit batin telah menggerogoti dirinya. Nah, yang paling ideal ya ahli syariat ya, ahli tasawuf ya, ditambah memahami kajian-kajian hakikat. Jadi komplit tahakkuk, lahir batinnya terisi. Nah, ajaran hakikat itu dari mana? Ya sumbernya ya diambil dari Nabi besar Muhammad SAW. Wa ma nahakum, dan apa yang dilarang kepadamu anhu dari Nabi, fantahu, maka ya cegahlah. Jadi apa yang sudah dilarang Nabi ya cegahlah ya, misalnya ya tidak boleh melakukan perbuatan fahsya dan mungkar, ya jauhilah itu. Wa mimma ataka bihadar rasul, dan apa yang telah dibawa oleh Rasul, yaitu al-amru bis sholah, yaitu melaksanakan sholat. Di sini as-sholah bermakna sholawat ya. Al-amru yaitu perintah, bis sholati, dengan sholawat, alaihi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Termasuk apa yang dibawa oleh Nabi, yaitu perintah membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu. Innallaha, sesungguhnya Allah ya, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah itu yusholluna, mereka bersolawat, alan nabi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah dan para malaikat itu pun bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu, mereka yang beriman, shollu, bacalah sholawat, alaihi, atas Nabi, wasallimu, dan bacalah salam ya, tasliman, dengan keselamatan itu.
Jadi selain kita mengikuti syariat lahir batin Nabi Muhammad, yang berikutnya nasihat Syekh Abdul Rauf adalah senantiasa membaca sholawat Nabi. Jadi ini termasuk kunci-kunci yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rauf, ya. Pertama, soal pemahaman ketuhanan, ya, sudah dibahas panjang banget oleh beliau. Kemudian yang kedua terkait dengan praktek, ya, pemahaman soal Nur Muhammad, kemudian praktek syariatnya yang meliputi lahir dan batin. Dan berikutnya yaitu ya sholawat Nabi, ya, sholawat terhadap Nabi Muhammad SAW. Ini kunci. Kalau seorang salik sudah megang prinsip-prinsip ini, ya, soal ketuhanan, ya, berpegang pada konsep yang muwahhid, ya, dengan menjaga tanzih Allah, insya Allah aman selamat. Yang kedua, ya, pemahaman soal syariat hakikat diamalkan secara integrasi, ya, insya Allah juga akan selamat. Yang ketiga, ya, supaya kita mendapatkan bimbingan dari Allah, maka wasilahnya yaitu dengan istiqomah membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Maka dengan sholawat ini, ya, kita berharap mudah-mudahan diberikan bimbingan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti syariat Nabi yang zahir dan yang batin. Itu. Wa akhiru da'wahum, dan akhir dakwah mereka anil hamdu, segala puji lillahi milik Allah Rabbil Alamin yang mengatur alam semesta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru, perbanyaklah alayya kepadaku minas sholati dari sholawat. Jadi umatku, aksiru, perbanyaklah alayya atasku minas sholati dari sholat fi yaumil jum'ati, khususnya pada hari Jumat. Fa inna sholata ummati, maka sesungguhnya sholawat umatku tu'radu, itu akan dilaporkan alayya atasku fi kulli jum'atin, pada setiap Jumat. Gitu. Maka santri salik, ya, kalau rindu dengan Nabi Muhammad, ya, luangkanlah waktu untuk megang tasbih, bersolawat kepada Nabi. Teristimewa, ya, di hari Jumat itu. Jadi teristimewa di hari Jumat, bahkan di sini dianjurkan sebanyak-banyaknya. Sebab apa? Sebab sholawat yang dibaca oleh umat Nabi Muhammad itu tu'radu alayya, pasti dilaporkan, disampaikan kepadaku. Apa tidak senang kalau sholawat kita, ya, itu sampai kepada Kanjeng Nabi? Dan ini juga untuk membangun komunikasi, untuk mengkonektan, ya, mengkonektingkan, menghubungkan, ya, ruhani kita dengan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk menghidupkan hati kita, salah satunya, ya, jangan lupakan sholawat. Kalau orang sudah tidak punya zikir, apalagi dalam seminggu nggak punya wadifah zikir sholawat, lihat pasti kering, ya, kering, nggak ada aura energi rohani gitu, ya. Karena apa? Nggak ada powernya. Beda dengan orang yang ahli sholawat, ya, itu akan ada energi dan power rohaninya. Itu karena ini dasarnya adalah fa inna sholata ummati, sholawat umatku itu tu'radu alayya fi kulli jum'atin, pada setiap Jumat. Faman kana, maka barang siapa aksaruhum, ya, paling banyak di antara mereka
alaya ke atasku. Apanya yang paling banyak? Solawatnya. Karena maka ada siapa man akrobuhum itu paling dekat di antara mereka minni dariku mangsilatan apa kedudukannya. Para santri, para salik, kalau kamu pengen mendapatkan posisi yang istimewa di samping Nabi besar Muhammad SAW, kuncinya satu, perbanyak sholawat. Itu. Karena kalau tidak punya zikir sholawat, itu hati itu ya nggak terkoneksi, roh kita nggak terkoneksi dengan sayyidur ruh. Maka sholawat ini salah satu cara untuk mengkonektingkan rohani kita dengan sayyidur ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu-ilmu kunci ini, dan ini menjadi amalan ya ulama-ulama sholihin. Bisa dicek ulama-ulama yang soleh, yang memiliki martabat di sisi Allah, itu ya pasti ya mereka nggak lepas zikirnya. Itu wadifahnya salah satunya adalah sholawat, karena sholawat ini ya kunci dari segala kunci, terutama untuk menuju Allah. Dan ini sudah ada dawuh dari Kanjeng Nabi, faman kana aksaruhum alayya sholatan, barang siapa di antara umatku yang paling banyak sholawatnya kepadaku, kana aqrabuhum minni manzilatan, maka dia orang yang paling dekat minni dariku. Apanya? Manzilatan, kedudukannya. Itu apa enggak senang kalau kita itu masuk zona atau ring satu di antara orang-orang yang muhibbin, orang yang mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ilmu kunci. Kalau diamalin ya Anda akan merasakan manfaatnya. Kalau tidak diamalin ya nggak apa-apa, Anda juga merasakan bagaimana keringnya batin Anda karena tidak ada cahaya sholawat di dalam diri kalian. Itu. Wa'lam, dan ketahuilah ayyuhal murid, wahai murid, inna aksarus sholati, sesungguhnya memperbanyak sholawat alaihi, atas Nabi, itu muta'akidun, dikuatkan, ala kulli halin, atas tiap saat. Ila innahu fi yaumil jum'ati, yang akan tetapi pada hari Jumat akadu itu lebih diperkuat. Jadi maksudnya ini Syekh Abdul Rauf, memperbanyak sholawat kepada Nabi itu sangat dianjurkan. Itu. Jadi santri paling enggak sehari semalam itu megang tasbih sholawat 100 kali aja, 100 kali. Dipahami Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, 100 kali aja. Istiqomah, pasti akan merasakan dampaknya. Kalau santri akan mudah kefutuh ilmunya gitu. Kalau dia itu orang yang ahli dagang, ya insya Allah dampaknya itu ya akan dipermudahkan segala urusannya. Ini kuncinya ada di sholawat. Jadi memperbanyak sholawat kepada Nabi itu sangat dianjurkan ya pada setiap saat, fi kulli halin. Ya, maka kita juga harus terukur setelah lihat ini terus kemana-mana pakai tasbih, zikir, salawat, ya bagus. Cuma biasanya daya tahannya nggak lama. Kalau yang orang seperti ini, ya terlalu semangat, kemudian terus kemana-mana pakai tasbih gitu, itu biasanya daya tahannya nggak lama. Pasti seminggu, setelah itu ya kembali ke asal. Lah, strateginya supaya kita bisa istiqomah, ya paling nggak tadi, ya 100 itu enteng lah itu. Habis subuh misalkan 100, mulai nambah habis maghrib 100 lebih baik gitu. Jadi harus punya zikir sholawat ini. Kalau 100 udah mapan, udah istiqomah, dinaikkan 300 gitu. 300 rutin. Kalau
malam Jumat 1000 gitu ya. Terus kalau misalkan sudah enteng, oh ternyata dari 300 naik ke 500, enteng lagi. Udah istiqomah nanti tambah lagi menjadi 1000 gitu. Lebih baik bertahap seperti ini, yang penting istiqomah. Karena menjaga istiqomah ini lebih penting daripada terlalu bersemangat ya, sehari full sholawat tapi hanya 2-3 hari besoknya balik asal lagi. Karena apa? Enggak punya sistem bagaimana mengatur kontinuitas dan konsistensi di dalam zikir sholawat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksarum sholatan alayya. Ini inna aulan nasi, sesungguhnya manusia yang paling utama bi itu kepadaku, yaumal qiyamati, atau bi itu di hadapanku ya. Maksudnya Nabi Muhammad, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, aksaruhum, siapa yang paling banyak di antara mereka apanya? Sholawatnya alayya, atasku. Ya. Ini tawaran ini. Kalau kita sampai enggak tertarik dengan sholawat, dengan diberikan hadis-hadis yang luar biasa ini, ya na'udzubillah min dzalik, jangan sampai hati kita mati. Mati itu enggak tersentuh dengan penjelasan yang luar biasa ini, kemudian enggak ada greget, enggak ada semangat untuk ngamali. Itu. Karena enggak istimewa bagaimana pada hari kiamat orang yang paling utama bersama Nabi, salah satu ya ciri-cirinya adalah aksaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak sholawatnya kepada Nabi. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa ya man barang siapa Dakartu ya, aku menyebut indau di sisinya, fal yusolli, maka hendaklah bersolawat alayya, atasku. Waman barang siapa sholah, membaca solawat alayya, atasku, marotan sekali, sholah maka sholah membaca solawat siapa Allah biha dengannya, asron 10 kali. Jadi kalau pengen kita itu masuk ya ring atau zona orang-orang yang dicintai Nabi, ya salah satu kuncinya adalah perbanyak sholawat. Barang siapa yang sholawat sekali, maka Allah akan membalas 10 kali. Kalau kita 1000 berarti kali 10 ya. Kalau ke 10.000 tinggal mengalikan 10 kali. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, man sholla alayya sholatan wahidan, man barang siapa sholat yang sholawat alayya, atasku, sholatan wahidatan, sholatan dengan sholawat wahidatan yang satu, shollallahu, maka Allah akan memberikan sholawat alaihi, atas man, asra sholawatin, dengan 10 sholawat, wa khoto anhu biha asra sayatin, dan dapat menghapuskan dengan sholawat tadi 10 keburukan. Wa rafa'alahu biha asra darajatin, dan Allah mengangkat dengan berkah salawat tadi 10 derajat ya. Ini istimewa ya. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru, perbanyaklah, minas sholati, dari sholawat alayya kepadaku, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, walailatal jum'ati, dan malam Jumat. Jadi hari Jumat sama malam Jumat. Faman barang siapa melakukan maka barang siapa fa'ala melakukan dalika tersebut, santri kok istiqomah dzikir malam Jumat atau siangnya Jumat ya, kuntulahu syahidan, maka aku akan menjadi saksinya bagi santri tersebut, au syafi'an, atau aku akan memberikan syafaat
kepadanya yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi ini istimewa ya zikir sholawat ini. Qala Abul Hasan Al-Bakri, berkata siapa Abul Hasan Al-Bakri rahimahullah ta'ala, qala berkata siapa Ali ibnu Abu Thalib, wa aqallu dzalik, dan paling sedikit dari zikir sholawat salah sumiatin 300 marrotan sekali. Nah, ini menurut pendapat Abul Hasan Al-Bakri rahimahullah ta'ala ya, mengutip dari pernyataan Sayyidina Ali, ini paling sedikit sholawat itu 300 kali. Ya saya kira enteng lah. Misalnya mau dibuat maghrib 150, subuh 150, itu sudah 300. Kalau misalnya kalau 300 wah kelihatan banyak gitu kan, ya sudah dibagi jadi 3 tekniknya. Habis maghrib, habis subuh 100, habis maghrib 100, habis isya, sholat isya 100. Tapi biasanya habis isya itu berat karena godaannya macam-macam. Kalau mau ya habis subuh 150, habis maghrib 150. Jadi tiap hari genep 300. Tapi kalau mau lagi ya tengah malam bangun ya sholat taubat, sholat tasbih, zikir, istighfar, terus sambung sholawat, ditambah zikir nafi isbat, ditambah zikir ismudat. Ini yang istimewa. Tapi kalau bagi para pemula, santri ya cukuplah. Ini kalau ada tawaran hanya 300 tiap hari, ya tentu ini sebagai sebuah solusi. Tapi kalau di hari Jumatnya misalkan ya ditambah menjadi 1000 juga istimewa ya. Ini jelas apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rauf, ini ilmu kunci. Jadi kalau kalian pengen menjadi orang yang soleh di sisi Allah ya, ilmunya barokah lahir batin, dunianya juga barokah lahir batin, terus menjadi salik juga barokah lahir batin, kuncinya salah satu yaitu istiqomah membaca sholawat itu. Mudah-mudahan dari penjelasan ini bisa menjadi bekal kita untuk menjadi wadifah kita dalam zikir sholawat setiap hari. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah dan senantiasa termasuk orang-orang yang selalu mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.